Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Kohar, korek harian dari Kohar Motor, channelnya Bengkel Syariah. Ini teman-teman, saya dapat bongkaran lagi Kawasaki Ninja RR. Kawasaki Ninja RR teman-teman. Kendalanya ini motor saya blayer nih, saya gas itu tidak mau teriak, merepak terus, pap gitu kan. Cuman tadi berhubung sudah terlalu sore, jadi saya nggak sempet video awalnya. Ya, sudah saya cek tadinya beliau pun ini sama, baru beli seperti yang kemarin-kemarin. Kalau untuk banda-bandanya saya perhatiin udah lumayan bagus teman-teman. Kaki lumayan bagus, ya bagus lah intinya. Udah restorasian ini motor ya kan. Radiator sudah pakai Wipro, knalpotnya kolong racing, ahau. Komponen pendukungnya itu insya Allah sudah bagus teman-teman ya. Nah, tapi saya ada kejanggalan. Ini motor tuh saya setting nggak ketemu, karena saya belum berani bongkar awalnya, karena berhubung motornya ini restorasian, pikir saya itu, prediksi saya itu hanya settingannya aja belum ketemu ya teman-teman ya. Suaranya juga halus, enak gitu kan. Dicolok dari lubang knalpot itu diperhatiin bloknya itu nggak overbos. Nah, saya cek magnetnya sudah bubutan. Nah, terus penasaran, saya cek apinya bagus, tapi kejanggalan saya dari busi. Awal mulanya itu busi, kodenya itu busi panas kalau menurut saya. Kenapa busi panas? Di saat pakai busi yang kodenya B9 ya kan, kalau dari BP9 ES atau BP8 ES itu pasti akan gampang mati businya. Ini BP5 ya, BP5 ES kalau menurut saya sih ini udah busi panas. Nah, jadi kalau di pembakaran, di ruang bakar, di head itu kalau sudah terlalu basah, kalau pakai busi BP9 atau BP8 ES pagi-pagi, maka akan susah hidupnya. Jadi terlalu basah busi gampang mati teman-teman, begitu ya. Nah itu kejanggalannya di situ. Ini busi sampai BP5. Saya cek apinya bagus. Saya bongkar magnet, spoolnya, terus pulser, pick up pulsernya bagus semua, standar gitu kan. Untuk jenis api itu bagus. Tidak akan, motor ini tidak akan merepek. Jadi tetap teriaknya itu seharusnya enak. Saya cek di ruang bakar ini teman-teman. Di ruang bakar, nah di ruang bakarnya ini ada kejanggalan di pembakarannya. Di sini itu ada sisa, kalau saya lap begini nih, saya lap tuh ya, meninggalkan bekas itu seperti di sini putih, hitam, putih, terus di pojokan sini juga putih. Jadi ada 3 garis putih teman-teman di sini nih. Nah ini yang membuat kejanggalan saya. Berarti ada korekan motor tersebut. Mohon maaf, ini ya saya berbagi pengalaman teman-teman nih, mohon maaf nih. Menurut saya ada kejanggalan, ada kesalahan di portingannya. Ini motor kayaknya sudah porting, sudah untuk standar porting polish atau korek harian gitu kan. Nah ini kita buka, pengen tahu korekannya itu seperti apa gitu kan. Karena di setting sampai spoiler pun sampai kecil, karbonnya PE28. Seharusnya motor di powernya itu enak, teriaknya enak gitu kan. Itu teman-teman, kita buka ya, kita lihat kesalahannya di mana ini motor gitu kan, sehingga saya bisa kasih informasi yang punya motor besok
harus apa yang diganti. Jadi malam-malam saya lembur nih. Itu ada saya buka bautnya nih. Kita lihat ya, mudah-mudahan blok sernya masih bisa kepake ya. Karena kalau blok sernya korekannya kurang bagus ya saya perbaiki, mudah-mudahan masih bisa. Tetapi kalau sudah kelewat di transfernya atau bospornya sudah ditaikin terlalu jauh untuk standar untuk korekan harian buat warawiri itu, ya capek teman-teman, harus gantung kopling terus gitu kan. Karena kan kalau untuk standaran untuk warawiri harian, yang penting digas motor langsung teriak, di atasnya mau, apalagi buat touring gitu teman-teman. Nih sepertinya buat motor touring, bannya juga udah pada lebar. Nah ini segitiga lagi saya press nih poreknya, karena agak miring kanan gitu. Ya namanya juga motor second restorasian ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, korekannya kalau menurut saya ini ekstrim teman-teman. Kalau untuk harian ini capek, meskipun spuyer kecil dia basah. Kalau ngelihat dari belakang nggak tahu nanti depannya ya. Nah ini palapnya ya, membrannya ya, ngebang membran dalamnya sampai habis dikorek-korek nih, ngebang dalamnya nih tuh. Saya mohon maaf kalau morting, kalau ngorek untuk harian ya ini biarin aja udah teman-teman, standar, jangan diapa-apain ya, standar pabrik. Tekanannya udah bagus. Kalau untuk Kawasaki Ninja pengalaman saya nih, ini yang otodidak ya, yang nggak tahu rumus ya, untuk yang bagus seperti apa, hanya pengalaman, saya berbagi pengalaman ya teman-teman ya, seperti itu. Nah ini untuk korekannya nih teman-teman nih, saya cek ya, nih teman-teman bisa lihat korekannya ini habis dipotong nih, habis total dipotong. Terus arahnya juga, arah masuk bensin itu menurut saya ini nggak karu-karuan nih. Seharusnya bagi dia masuk seperti ini ya, di sini. Nih gini, masuk dari intake itu, dari valve kemari. Ini ada benturan di sini, dinding pertama masuk ke lubang waspor. Ini yang dua nih, sini kanan kiri dia terarah ke lubang booster. Ya ke transfer ya. Mohon maaf, ke lubang transfer. Ini kanan kiri ke lubang transfer. Ini lubang waspor yang tengah. Kesini lubang transfer juga kanan kiri. Kalau ini arahnya mohon maaf, menurut saya, kalau saya mempelajari arah dulu teman-teman, untuk menurut saya nih arahnya nggak karu-karuan ya. Ini bisa jadi si bensin yang masuk ke pembakaran ini, ke ruang bakar, tidak sempurna, tidak karu-karuan, makanya hasilnya di pembakaran di sini nggak baik. Ya kalau motor memang baru bongkar kan nggak begitu kotor ya teman-teman ya. Ya ini sih kalau saya perhatiin belum lama restorasi, nggak mungkin nyampe di atas 6 bulan gitu. Nah kalau pembakarannya bagus, kita lap teman-teman. Ini pengalaman saya, pembakaran yang bagus itu kita lap nih, gosongnya itu, hitamnya itu hanya di depan ya, di depan aja. Di atas knalpot di sini itu tetap bersih di belakang. Nih, kalau korekannya bagus gitu ya. Motor standar aja teman-teman, coba disetting spuyernya pas, pakai knalpot kolong segala macem. Setelah dibongkar, setelah dibersihin, disetting terus pakai gitu kan, pakai jalan geber-geber, pasti pembakarannya itu sempurna, akan hitam bagian depannya aja. Ya teman-teman ya, bagian sininya aja nih yang hitam nih.
Di sini itu bersih, belakang kita lap begini, bekas pembakaran yang gosong di depannya aja. Pembakaran berarti itu pembakarannya bagus teman-teman. Jadi bisa diperhatiin dari pembakaran ruang bakar ya, dari head teman-teman ya. Nah ini ya mungkin kalau dibilang salah kaprah ya salah kaprah, dibilang enggak pun enggak. Nah, jadi saya informasikan lagi sama teman-teman, mohon maaf bukannya menggurui. Kalau untuk korekan harian ya teman-teman ya, ini nggak usah diperbesar lubang ininya ya. Nih, lubang transfer tidak usah diperbesar. Teman-teman kalau mau buang kulit jeruknya aja. Sampai dalam sini pun arahnya nih, yang dalamnya nih teman-teman nih, tidak usah diapa-apain. Kalau menurut saya nih yang udah saya temuin itu yang paling mudah. Ngorek ninja nih, ngorek ninja untuk warawiri, untuk touring ya kan. Terus ya untuk standar korek harian gitu kan. Nanti tinggal diperbaiki di headnya aja. Teman-teman sukanya seperti apa? Dibetot dari bawah enak atau diayun atau gimana, itu tergantung dari ruang bakar. Kalau menurut saya ya begitu teman-teman. Oh ini lubang transfernya pun sudah ditaikin. Naiknya juga karu-karuan teman-teman. Bikin landai. Ya hanya dibikin landai gitu kan. Sedangkan arahnya itu sudah nggak benar kalau menurut saya. Itu lubang exhaustnya juga besar nih. Jadi tarikan bawahnya motor ngorok. Terus udah mau teriak dia nggak mau teriak, merepek terus kayak motor terlalu basah, kayak supplier atau main jet terlalu besar ya. Itu sampai magnet nih dibubut nih biar berangkatnya enak. Magnet sampai dibubut nih teman-teman nih. Ya intinya biar berangkatnya enak, bawahannya itu biar ditarik itu enteng, motor nggak ngorok. Ya kalau untuk harian menurut saya berat gitu kan. Udah begitu nih dikasih ban nih gede-gede nih. Ya mungkin nggak tahu kalau untuk korekan trek panjang balap lurus gitu kan, atau untuk drag itu nggak tahu, mungkin bisa kali seperti ini teman-teman. Kalau saya hanya melajari untuk korekan harian dipakai enak dan si konsumen pun puas gitu kan. Nah ini kalau udah begini nih kasihan saya sama yang punya motor. Kasihannya kenapa? Dia harus beli blok. Ini jujur blok seher kalau menurut saya harus ngukur dari mana. Ini udah habis semua teman-teman. Sudah habis total. Dipangkas habis gitu kan. Nah gitu ya kan. Aduh, Masya Allah. Mohon maaf ya teman-teman, saya tidak ada maksud untuk menggurui, hanya berbagi pengalaman. Ini coba saya ukur pakai Sigmat ya. Sudah berapa dia naiknya nih. Naik transfernya, terus naik bospornya. Kalau bospor masih bisa nih kayaknya. Tapi transfer sudah terlalu jauh. Sudah terlalu jauh-jauh teman-teman. Mungkin kalau untuk bore upan kali ya. Untuk bore up bisa kepake kali. Tapi kan bore up dioper bos lagi. Ya udahlah, ini paling request sama yang punya motor, saya minta beliin blok baru. Nanti mau nggak mau terserah, mau nyari copotan atau blok baru. Kalau blok baru mau langsung pasang ya udah pasti enak. Kalau mau minta dikorek untuk harian, insya Allah nanti saya korekin pelan-pelan pakai blok baru gitu kan. Seger lah insya Allah lah, nggak diapain pasti enak juga. Oke teman-teman, kita lihat korekannya ya. Kita lihat nih sama-sama, kita lihat di mana letak kesalahannya ya. Nah ini teman-teman tuh ya. Ini dipotong, setelah dipotong terus dibikin cembung kemari. Tuh dibikin cembung. Ya, bikin cembung. Nah, ini kalau menurut saya ini tujuannya entah seperti apa. Gitu kan?
untuk tekanan nanti bensin itu ke atas sana itu bingung arahnya kalau menurut saya. Tapi nggak tahu, karena kan setiap oprekan, setiap korekan, semua itu tergantung karakternya si mekanik masing-masing. Karena setiap mekanik punya cara tersendiri ya teman-teman ya. Kalau untuk menurut cara saya ini nggak ketemu ya. Kalau untuk lubang-lubang sini oke lah, masih bisa diperbaiki. Tapi yang di sini ini nih menurut saya ini yang sudah tidak bisa. Masa saya tambal kemari gitu kan, saya bikin lurus dulu, nanti arahnya dibikin ke sini juga nggak bisa ya. Mesti tambal ya kayak opo wae. Nah ini kita lihat lubang exhaustnya berapa. Saya nyari seher dulu, yang mana malah belum dipasang, belum dilepas. Nah ini ada nih bekas-bekas. Ini kita pakai seher bekas untuk ngukur aja ya, ngukur tinggi exhaustnya berapa dia. Kalau untuk harian teman-teman ya, saya hanya pakai 31,5, paling tinggi banget tuh 30,5 teman-teman. Saya tuh nggak pernah tinggi, karena biar motor berangkatnya itu gampang. Terus super kit juga nggak pernah saya pampet, nggak pernah saya pantek gitu kan, tetap seperti bawaan motor ya. Nah ini kalau ngukur lubang exhaust gini ya, ini cara saya nih ngukur lubang exhaust nih. Kita lihat lubang yang tertinggi yang mana. Ini lubang yang tengah ya. Kalau yang atas sudah pasti tinggi, dari sananya pun udah tinggi. Nah segini nih, gini kita ukur. Muatnya nolin dulu. Nol. Masih ada bolong. Nah set segini ya. Kita lihat berapa tinggi lubang exhaustnya yang dibuat. Nah ini tinggi banget teman-teman. 29, ya 29,2 ya, hampir 29 lah. Saya dulu pernah bikin 29 itu enaknya buat trek lurus ya, 29 kalau dikeber dari bawah sampai atas itu enak. Cuman kalau untuk pakai harian, kita mau nyari power dulu lama teman-teman. Kalau 29 saya paling pakai itu segini, 31 atau 31,5. Nah paling tinggi banget saya pakai 30,5, udah paling tinggi nih. Kompresi juga paling padat saya bikin kalau untuk harian itu teman-teman. Nah ini exhaustnya terlalu tinggi. Terus lubang transfernya ya, lubang transfer pakai senter dulu, pakai senter dulu teman-teman. Lubang transfer di sini. Tuh kan yang tadi saya bilang ini sudah diurak-urak lubang transfernya. Nah, memang kelihatan nggak ya pada sini ya. Ini ada lubang transfer yang sudah dibikin landai sama mekanik tadinya ya. Nah nih yang ini teman-teman, mau pakai sigmat aja nih. Nah kelihatan ya nih. Nah ini sama dia itu mekaniknya dibikin landai dari sini nih, set dorong ke sono nih, dibikin landai ya. Tuh, ini enggak kan, tuh ini bikin landai. Ini juga sama, jadi dari sini itu dia langsung
loncat ke sono bensin tuh, semprotannya itu tekanan itu langsung loncat ke sono. Sedangkan ini fungsinya nih, di saat dia menyemprotkan bahan bakar, dia yang berfungsi itu, saya ingetin lagi teman-teman, berfungsi mendinginkan bibir piston, kepala piston ya. Terus yang lubang ini lubang ini teman-teman ya, bospor kalau menurut saya, lubang bospor, dia nembak ke arah busi, tengah-tengah ke busi gitu teman-teman, nembak ke arah tengah busi. Nah ini juga udah dibikin landai juga, terlalu landai. Mungkin kalau pakai alat ya, saya kalau pakai alat plow atau apa, tekanan itu dari sini itu nggak karu-karuan nih, tekanannya gas speednya itu dari sini nggak karu-karuan. Berhubung saya nggak paham alat seperti itu, saya pakainya otodidak dan saya meraba-raba gitu kan. Saya udah pernah ini taikin dan arahnya nggak karu-karuan seperti ini, nggak enak gitu teman-teman ya. Jadi kesalahannya dari sini, dari bospor ya, bospor dari korekannya teman-teman. Makanya motor tidak mau teriak enak gitu. Tuh udah ketahuan ya kesalahannya, kegagalan dari korekan kalau menurut saya ya. Disebut gagal iya, disebut enggak ya, motor masih bisa hidup. Tetapi ya enggak lari, jujur sama motor standar masih enakan motor standar pabrik ya. Nah ini yang saya maksud teman-teman nih. Nah itu ini di belakang, ini di depan ya. Ini depan arah knalpot nih, ini arah knalpot. Seharusnya titik tergosong itu adanya di sini teman-teman ya, di depan knalpot. Di saat kita lap, di sini yang gosong. Jadi dia nembak tuh dari sini, dari belakang, dari lubang bospor nembak ke tengah-tengah busi. Nah lubang transfer yang 4 itu kanan kiri, dia nggak mau arah ke sini, dia arahnya ke sini, ke belakang, belakang sini, ke sini, sini. Ini pun sama, ini taruh dari sini ya, transfer ya, kemari ke sini, ini ke sini, ini lurus kemari, ini lurus, ini masuk lagi, yang ini baru nembak. Jadi yang apa namanya, si pilotnya itu, pilot pengarah ya, pengarah sopirnya itu menurut saya sih lubang bospor. Dia mengarahkan ayo ke sono, ikut ke busi, terbakar, gosongnya di sini gitu. Itu teman-teman ya. Nah ini kesalahan dari korekan kelihatan. Di sini putih, ini hitam, ini putih, ini hitam, ini putih lagi. Nah ini saya mulai janggal di saat saya copot silinder head, di saat saya copot blockheadnya ini mulai janggalan. Ini sampai natnya pun gak ada, dihilangin karena motor bawahnya mungkin kurang cepat, akhirnya dipapas tanpa nat lagi nih. Derajatnya pun udah 14, sudah tinggi. Saya pakai derajat 14, 15, kalau untuk harian 15 ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi itu ya teman-teman ya. Mohon maaf, saya tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman semuanya gitu kan, nggak ada maksud. Saya hanya berbagi pengalaman yang sedikit ilmu, tetapi insya Allah pengalaman saya bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi di saat ngorek ya, apalagi ngorek Ninja untuk korek harian buat warawiri, tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Saya udah mungkin udah ngulas ini yang ketiga kali nih korekan Ninja, atau yang keempat gitu, saya lupa juga. Jangan terlalu besar untuk korek harian. Mungkin kalau untuk korekan motor balap, komponen pendukungnya banyak ya teman-teman. Kalau untuk harian pakai komponen pendukung yang wah gitu kan, yang lain-lain gitu, atau apa dari pengapian segala macem ya, ini kan untuk harian gitu, dienteng-entengin ya untuk harian, bingung ya kan, lampu sen segala macem harus nyala buat warawiri, buat touring. Begitu ya teman-teman, tidak usah terlalu besar. Teman-teman boleh lihat lagi ke video saya yang lama tentang korekan Ninja, berapa mili, terus arahnya kemana gitu kan. Kalau enggak teman-teman punya
mekanik handal kenalan, bisa diaplikasikan. Itu sejenis korekan motor gesrek yang di tanah motor cross. Itu korekannya tidak terlalu besar, dan itu insya Allah cocok untuk korekan harian ya teman-teman. Nah itu karena di saat cross atau gesrek mereka butuh power yang cepat. Turun gas kita buka langsung ada lagi powernya. Kalau pakai korekan lubang knalpotnya besar seperti ini, motor gesrek insya Allah tidak akan cepat gitu kan, lambat setiap keluar tikungan, habis terbang, turun gas, terbang lagi, banyak superbol kan, itu lambat. Itu saya juga dikasih bocoran sama guru saya seperti itu. Nah itu boleh ditanyakan sama teman-teman ya. Ya intinya seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan pengalaman saya yang saya sering ya sama seperti teman-teman, mohon maaf nih bukan teman-teman, seperti yang masih belajar pernah melakukan seperti ini, pernah melakukan kegagalan ya, ngorek oh gagal, tetapi tidak separah ini gagalnya teman-teman, karena saya sedikit-sedikit gitu kan, jadi bisa masih terbantu. Taruh dengan papas magnet, geser timing api, spuyer gitu. Di saat teman-teman ngorek itu sudah mendekati benar atau benar gitu kan korekannya untuk harian, si main jet tersebut kalau karbunya standar untuk Ninja R ataupun RR, main jetnya tidak akan naik jauh, bahkan tetap masih main jet standar. Mungkin pilot jetnya aja yang hanya naik 1 step atau 2 step gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Nah mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya kepada teman-teman semua. Dan saya doakan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala, selalu dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, teman-teman ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas salah-salah kata saya. Seperti itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.